Halo semuanya, mari kita belajar mengenai perubahan sosial. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini, pertama, menjelaskan definisi perubahan sosial. Kedua, menjelaskan bentuk perubahan sosial dan contohnya, serta yang ketiga, menjelaskan penyebab perubahan sosial. Definisi perubahan sosial yaitu perubahan yang terjadi pada berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Lalu, kita masuk pada pembahasan bentuk-bentuk perubahan sosial. Pertama, bentuk-bentuk perubahan sosial berdasarkan perubahan berdasarkan waktu. Contohnya, yaitu evolusi dan revolusi. Yang membedakan, evolusi adalah perubahan yang terjadi untuk kurun waktu yang cukup lama. Contohnya yaitu perubahan struktur manusia. Sedangkan revolusi yaitu perubahan yang terjadi dalam waktu yang relatif cepat. Contohnya seperti perubahan industri. Selanjutnya yaitu perubahan berdasarkan cangkupan. Hal ini terbagi menjadi kecil dan besar. Kecil berarti perubahan yang terjadi tidak berdampak signifikan pada kehidupan masyarakat. Contohnya adalah perubahan model pakaian. Sedangkan besar berarti perubahan yang terjadi berdampak signifikan pada kehidupan masyarakat. Contohnya adalah perubahan lahan. Biasanya lahan hijau dijadikan sebagai area industri ataupun perumahan bagi kehidupan masyarakat. Hal ini tentunya berdampak signifikan pada kehidupan. Perubahan yang ketiga yaitu perubahan berdasarkan perencanaan. Terbagi menjadi direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan direncanakan artinya perubahan yang terjadi dikehendaki oleh pihak tertentu. Contohnya adalah penyusunan undang-undang terbaru. Sedangkan perubahan yang tidak direncanakan terjadi di luar kemampuan manusia. Contohnya adalah saat Indonesia terserang wabah COVID-19. Selanjutnya, perubahan berdasarkan arah perkembangan. Terbagi menjadi dua, yaitu progres dan regres. Progres artinya perubahan membawa dampak positif atau kemajuan. Contohnya adalah ilmu pengetahuan ataupun perkembangan teknologi. Sedangkan regres artinya perubahan membawa dampak negatif atau kemunduran. Contohnya penemuan alat teknologi yang canggih terkadang memberikan dampak negatif, yaitu konflik yang terjadi antar manusia. Sehingga seharusnya penemuan ini harus disikapi dengan sikap yang baik supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita masuk pada pembahasan penyebab perubahan sosial. Terbagi menjadi dua, internal dan eksternal. Internal artinya perubahan ini disebabkan oleh pertama, jumlah penduduk, kedua, penemuan baru, serta yang ketiga adalah konflik. Sedangkan eksternal artinya perubahan ini terjadi dari luar, contohnya seperti lingkungan alam, peperangan, dan juga masuknya kebudayaan lain, sehingga memunculkan akulturasi ataupun asimilasi. Perubahan sosial yang terjadi ternyata memberikan dampak. Pertama, kita akan membahas dampak positif, yaitu tercipta pola pikir yang maju dan semakin terbuka. Lalu terbukanya mobilitas sosial, serta terbukanya inovasi dan modernisasi. Tidak lupa, perubahan sosial juga memberikan dampak negatif. Yang pertama, terjadinya kesenjangan sosial. Lalu yang kedua, munculnya perilaku negatif. Serta yang ketiga, berkurangnya penerapan nilai dan norma.